Selamat datang Bull Trader Effect Family. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya itu tren, bagaimana kita menentukannya, ada berapa cara menentukan tren. Kita akan bahas lebih dalamnya di video ini. Jadi kalau kalian baru, silahkan hit subscribe karena kita akan menuju 2000 subscriber. Jadi di klik and let's get started. Tren ini gampang-gampang susah untuk menentukannya. Yang pertama, kenapa tren itu penting? Karena kita harus mengikuti tren-tren sekarang. Contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sosial media apa yang lagi tren kita mengikuti. Ketika apa kalian bilang harga di market sedang bullish atau sedang naik-naiknya, orang terjun ke situ pastinya. Contoh ketika Bitcoin lagi boomingnya karena naiknya sangat signifikan, kalian juga pasti ingin membeli Bitcoin. It's same as forex. Jadi analoginya adalah sama. Bagaimana cara kita menentukan tren? Ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan price action. Yang kedua, kita bisa menggunakan namanya indikator. Indikator tren. Itu banyak sekali indikator tren. Tapi kita indikator tren kita menggunakan yang paling simpel aja, yaitu EMA, Exponential Moving Average. Oke, pertama-tama untuk price action kita bisa clearly see sebenarnya ya. Kalau kita perkecil aja, kita udah tahu sebenarnya dari sini. Kita bisa cek ini kenapa? Ini naik, berarti apa? Bullish. Oke, naik itu bullish, turun itu bearish, flat itu konsolidasi. Nah, contoh ini lagi, ini apa? Ini bearish. Ini apa? Konsolidasi karena flat. Kemudian ini apa? Ini bearish atau turun. Oke, itu dengan kasat mata. Oke, dengan kasat mata kita bisa tentuin, oh ini sekarang bearish, ini sekarang bullish. Tapi dengan dengan price action kita bisa tahu lebih dalam. Contoh, oke, kita cek di tren lainnya dari sini ke sini. Oh, nggak bisa ya. Dari sini ke sini dia ngapain? Seperti tangga turun. Kemudian ini seperti tangga turun. Ini seperti tangga turun, ini seperti tangga turun, seperti tangga turun, berarti tangga turun, yaitu sedang bearish. Ketika dia up seperti ini, berarti dia sedang apa? Bullish. Oke, berarti dia sedang bullish market karena high-nya itu lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya, berarti itu dia lagi step up atau tangganya sedang naik. Jadi analogikanya tuh seperti itu aja, nggak usah terlalu dibikin rumit. Selama ini masih up, berarti dia masih bullish. Nah, gimana cara kita menentukan saat itu konsolidasi, Pak? It's really interesting question. Let's do this. Oke, kalian bisa lihat ketika market itu di area konsolidasi, tangganya itu tidak aturan. Bagaimana kita bisa tahu? Berarti kita harus tahu harga sebelumnya yang agak lama. Karena kalau kita lihat di sini tangga naik, setelah itu dia turun, naik turun. Oh, berarti lagi konsolidasi. Jadi kita tahunya dari situ. Oke, dari sini kalian bisa tahu kapankah kalian bisa buy, kapankah kalian bisa sell, kapankah kalian harus menunggu. Kita bakalan bahas video itu di video-video selanjutnya. Yang sekarang kita akan bahas tentang tren terlebih dahulu. Oke, yang jelas kalau kalian tahu trennya itu bullish, berarti ingat ikuti tren, berarti kalian buy. Ketika tren itu bearish, berarti kalian harus cari opportunity untuk sell. Ketika konsolidasi, kalian harus tunggu market itu break. Untuk lebih
detailnya kita bakalan bahas di video-video selanjutnya. Kapankah waktunya kita akan buy, atau kapankah tren itu selesai, kapankah tren itu fake, jadi buy ternyata dia tidak. Itu ada juga, nanti kita bakalan bahas di video-video selanjutnya. Oke, tren sudah kita tahu dengan detail. Kemudian saya itu gimana Pak? Saya ingin tahu ketika saya buka chart, saya ingin tahu langsung trennya sekarang lagi bullish, sekarang lagi bearish. Kalian bisa menggunakan namanya indikator. Indikator yaitu moving average. Jadi MIN, MEAN. Kalau kalian di SMA kalian diajari yaitu average dari candle sebelumnya. Ketika kalian klik ini di MetaTrader, walaupun di TradingView, di SetTrader, itu dimanapun ada. Lengthnya adalah biasa, ini yang kita pakai populer yaitu 200. Nah, dari sini kita bisa tahu langsung secara kasat mata trennya itu bagaimana. Caranya kita bisa lihat ketika market itu di bawah moving average, berarti trennya itu lagi down. Oke, tren besarnya, jadi tren besarnya sedang down. Oke, ketika dia di tengah-tengah seperti ini, berarti dia sedang konsolidasi. Ketika dia lagi di atas moving average, berarti dia lagi bullish atau sedang naik. Oke, got it? Jadi 200 moving average itu bagus untuk menentukan trennya. Tapi kalau kalian tahu price action, there is no need. Kayak perlukah kita menggunakan indikator? Ya perlu, ya nggak perlu. Kalau kalian sudah tahu maksudnya trennya seperti apa, ya kalian nggak perlu moving average buat menentukan trennya, ya nggak? Oke. Nah, jadi seperti itu. Moving average atau indikator-indikator yang lain itu biasanya untuk confluence saja, untuk untuk konfirmasi saja ketika kalian tidak yakin itu bakalan bagaimana. Jadi biasanya makanya orang-orang pakai indikator. Tapi again, jangan terlalu banyak indikator karena terlalu clutter, terlalu membingungkan. Nanti kayak ada RSI, stokastik, ini itu, moving average ada 4, itu malah bikin analisa kalian tidak clear biasanya, dan juga kalian tidak bisa memahami market dengan detail. Oke, jadi keep it clean aja, it's good, keep it clean, it's good. Kemudian dan juga ini again, kalau kalian kan kita bakalan bahas di video selanjutnya tentang support dan resisten, tetapi ini saya bahas secara rinci aja untuk tren. Tren di sini ketika kalian tarik garis ketika waktu tadi step down-nya itu juga bisa kalian buat acuan. Nah, step down, step down, step down, step down. Boom, dia naik, berarti dia membentuk higher yang lebih tinggi, makanya dia bullish. Tetapi di moving average dia masih bearish. Nah, kenapa? Ingat, moving average adalah lagging indikator. Jadi indikator terbentuk setelah harga jadi. Dia tidak bisa memprediksi market itu bakalan bagaimana. Kalau dengan price action kita bisa memprediksi market itu bagaimana, trennya sekarang bagaimana, itu bisa dengan price action. Jadi itu video dari saya agak sedikit, tapi semoga itu lebih membuka pikiran Anda bagaimana cara menentukan trennya, dan juga bagaimana sih sebenarnya kalau menggunakan indikator, bagaimana sih menggunakan price action. I hope you learned something today, and I will see you next week. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Thank you. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan juga kalau kalian masih baru, again like button untuk YouTube algorithm, dan see you
next week.